Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia Jack TV, berjumpa lagi dalam program Lensa Kolbu. Dan tentunya pemirsa, di malam hari ini kita akan membahas terkait dengan perkara hati ini. Nah, di samping saya sudah hadir Ustadz kita yang sangat luar biasa, yaitu Ustadz Usnadi. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Masya Allah, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Ya. Nah Ustadz, tentunya di malam hari ini kita akan membahas nih terkait dengan perkara hati nih ya Ustadz ya. Apa nih tema kita di malam hari ini? Mungkin kunci ketenangan hati. Kunci ketenangan hati. Nah benar Ustadz ya, kalau misalnya kita bicara tentang tenangnya hati seseorang itu apa caranya, apa tipsnya? Apalagi di zaman sekarang banyak orang yang ketika dihadapkan, dibenturkan dengan berbagai macam masalah itu seperti galau, hilang arah lah, seperti itu Ustaz. Nah ini mungkin bisa Ustaz sampaikan terlebih dahulu. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat untuk Rasulullah dengan menyebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Pemirsa setia Jack TV dimanapun Anda berada, insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini, Masya Allah Tabarakallah, kita akan berbincang-bincang mengenai hati. Ketika kita mungkin sedang tersakiti atau sedang galau, ada orang yang mencoba untuk membuat kita gelisah. Nah, insya Allah malam hari ini kita akan mengkaji itu. Bagaimana cara kita agar supaya hati kita itu menjadi tenang walaupun ada suatu persoalan, suatu masalah. Malam hari ini lebih tepatnya kita akan membahas tentang ikhlas terlebih dahulu, Bang. Ikhlas. Nah, itu. Karena di balik hati yang tenang itu pasti ada suatu keikhlasan yang besar. Jadi saling berkaitan. Nah, jadi ikhlas itu Bang berat karena memang pahalanya surga, jaminannya surga, seperti itu. Kalau ikhlas itu ringan, mungkin jaminannya kipas angin, ya. Coklat atau yang lain-lain. Karena ikhlas itu berat, tak semua orang mampu untuk menggapainya, tak semua orang mampu untuk meraihnya, yaitu surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inna izamal jazai ma izamal balai. Di sebalik pahala yang besar, di situ pasti ada ujian yang besar, Bang. Nah, seperti itu. Ya. Sesuai. Kalau ujian ringan, pasti nanti ada hadiahnya pun ringan. Tapi kalau semakin berat kita mendapatkan ujian, semakin yakin bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang sama kita. Suatu saat nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan suatu pahala yang besar, ganjaran yang besar kepada kita. Maka betul kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha idza habba biqaumin, jika Allah cinta kepada suatu kaum, ibtalahu, maka Allah akan uji kaum tersebut. Seperti itu. Oke, jadi memang ketika hati kita sedang lagi gusar, galau gitu ya, itu memang dikaitkannya dengan keikhlasan. Karena kita memang contohnya aja Ustadz ya, kalau misalnya kita kehilangan sesuatu gitu ya, kalau kita misalnya tidak ikhlas gitu ya, tidak berprasangka baik terhadap apa yang sudah ditetapkan oleh Allah gitu ya, itu bisa membuat kita menjadi tidak tenang hati nih Ustadz ya. Nah ini caranya seperti apa nih Ustadz biar kita tenang gitu? Betul, kita ini kan hidup nih kan Bang tak luput daripada berbagai permasalahan. Pasti ada datang pada kita suatu permasalahan, suatu persoalan. Sebenarnya ketika kita ditimpa suatu permasalahan, suatu persoalan itu tergantung pada diri kita lagi. Kalau kita menganggap suatu permasalahan, suatu persoalan itu berat, tak mungkin untuk terselesaikan, maka permasalahan itu akan berat. Tapi kalau kita menganggap bahwa persoalan atau permasalahan yang sedang kita hadapi itu ringan karena bentuk rasa cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, maka insya Allah permasalahan itu akan ringan juga. Kembali kepada diri kita masing-masing lagi. Karena yang namanya kita hidup di dunia, ya hidup itu adalah masalah gitu ya. Namanya kita hidup, lahir di dunia ini ya sudah pasti dibenturkan dengan masalah gitu Ustaz ya. Nah ini kadang anak-anak muda nih Ustaz, kadang anak-anak muda ya yang istilahnya tersesat di jalan yang tidak lurus lah Ustaz. Banyak sekali permasalahannya, kita tahu lah, banyak anak muda yang istilahnya berpacaran gitu, ketika dia putus cinta lalu ya
jadi hilang arah, galau, gelisah, sedih gitu ya. Bahkan bisa berpengaruh terhadap kehidupannya. Oke, jadi mengganggu aktivitas sehari-harinya. Nah, ini seperti apa seharusnya anak muda ini menyikapi masalah-masalah seperti itu? Di antara sekian banyak permasalahan, persoalan, ujian itu ada namanya harapan yang tak kunjung menjadi kenyataan. Nah, itu ujian juga itu, Bang. Harapan kita yang tak kunjung menjadi kenyataan. Mungkin kita dulu pernah suka sama seseorang, udah damba-dambakan seseorang ya, mulai daripada tamat SMA sampai ke bangku kuliah ya. Sudah ya pokoknya berharap banyak kepada dia. Tahu-tahu sudah dekat, sudah sama-sama dekat lah seperti itu kan, tahu-tahu dia pergi meninggalkan kita. Nah, itu sakit itu ya. Sakit itu. Sakit sekali. Nah, seperti itu. Kalau kita sedang putus cinta ini, makanya kita di dalam Islam itu tidak diajarkan untuk berpacaran. Nah, ketika kita sedang putus cinta, nah ini sedang sakit hati, lebih tepatnya sakit hati. Jangan kita bahas masalah putus cinta nanti salah tanggapan pemirsa di rumah ya. Nah, ketika kita mungkin sakit hati, kita ditinggal sama orang yang sudah kita harapkan, orang yang sudah pernah dekat sama kita, dalam hati kita sudah pernah ada orang tersebut, maka kita tidak boleh, Bang, menyalahkan orang tersebut. Seharusnya yang kita salahkan itu diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita yang terlalu berharap kepada orang tersebut. Jadi tidak boleh terlalu berharap kepada manusia. Manusia tidak boleh. Makanya timbul coach malam hari ini bahwasannya berharap itu adalah patah hati yang disengaja. Berharap kepada manusia itu adalah patah hati yang disengaja. Maka sebaik-baik tempat berharap adalah kepada Sang Pencipta. Nah, betul. Jadi itu sebenarnya keliru ya Ustadz ya, kalau misalnya kita terlalu berharap kepada seseorang gitu ya, ujung-ujungnya kita bakal sakit hati gitu kan. Karena memang seharusnya ya kita mungkin ya ada hal lain yang bisa kita lakukan. Apakah kita memantaskan diri? Mungkin memang dia memang tidak untuk kita. Mungkin ada jodoh yang lebih baik dari dia gitu Ustadz ya. Karena memang ya namanya kita hidup ya, kita nggak tahu apa yang dibutuhkan oleh diri kita ini gitu. Hanya Allah yang tahu Ustadz ya. Itu makanya kita ketika kita patah hati, sakit hati, mungkin itu suatu ujian dari Allah Subhanahu wa taala agar kita kembali mendekat sama Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah berharap kepada orang yang tak pantas untuk kita harapkan. Nah, seperti itu. Ini luar biasa nih, menarik ya. Nanti di segmen kedua akan kita bahas lagi seperti apa sih kalau kita sudah sakit hati yang begitu mendalam, sudah membekas sekali nih kayaknya Ustadz kan. Mungkin seperti apa treatment yang harus dilakukan, mungkin pendekatan ibadah apa yang harus kita lakukan, nanti akan kita sambung setelah jeda pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Lensa Kolbu. Nah, ini menarik ya, tadi di segmen awal sudah dijelaskan bahwasanya kunci ketenangan hati itu adalah sebuah keikhlasan. Jadi memang hati kita yang ikhlas ketika dihadapkan dengan berbagai macam ujian, cobaan, apapun yang menimpa diri kita, itu kuncinya adalah ikhlas gitu Ustaz ya. Memang kita dituntut untuk bisa berprasangka baik terhadap qadarullah lah Ustaz ya. Nah, tadi Ustaz sudah sampaikan panjang dan lebar terkait dengan keikhlasan. Kalau misalnya untuk menyikapi ini Ustaz, apa sih ibadah-ibadah yang harus dilakukan selain sholat lah Ustaz, untuk hati kita biar lebih tenang seperti itu Ustaz, menghadapi masalah-masalah, apalagi masalah anak-anak muda Ustaz ya. Masih kembali ke anak muda ya. Anak-anak muda itu tadi yang pertama, ketika kita mungkin punya suatu permasalahan, punya suatu ujian dari Allah Subhanahu wa taala, kunci pertama ketika hati kita ingin ikhlas, ketika hati kita ingin tenang, maka kita harus ikhlas. Ikhlas dalam menerima apapun itu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahwasanya apa yang ada di dunia ini milik Allah.
dan itu pasti akan kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbicara tentang bagaimana cara kita menyikapi ketika kita mungkin sedang galau, sedang patah hati Bang, ya mungkin baru tersakiti lah seperti itu ya. Nah, pastinya kita akan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat, nah, curahkan isi hati kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi itu kita terlalu berharap kepada manusia, akhirnya tumbang. Maka berharap itu hanya kepada Sang Pencipta. Kalau kita berharap kepada manusia, akhirnya sakit. Maka Allah Subhanahu wa taala tahu kalau itu semua tak baik untuk engkau. Maka Allah cabut supaya kau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita salat, kemudian kita istighfar, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Ingat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lazimal istighfar," barang siapa yang rutin, yang sering, yang terus-menerus untuk membaca istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Allah jadikan setiap kesusahannya di situ ada kemudahan. Wa min hammin faraja. Di setiap kesedihannya, kegalauannya di situ ada kebahagiaan. Nah, seperti itu. Intinya kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu barulah nanti akan timbul yang namanya ridho. Menerima ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, Bang. Oke, luar biasa ya, Bang. Cara kita menyikapi biar pikiran ini lebih tenang, hati juga lebih aman, damai gitu Ustaz ya. Selain ikhlas tadi yaitu ridho dengan ketetapan Allah. Nah, ini Ustaz, sebenarnya apa sih yang menjadi penyebab kegalauan seseorang? Ada nggak penyebabnya itu apa sebenarnya? Apakah karena dia jauh dari Allah, tidak menjalankan apa yang sudah diperintahkan Allah, apa seperti apa? Seharusnya pemuda-pemuda muslim, pemuda-pemuda mukmin itu tidak ada yang namanya galau, Bang. Iya kan, iya, harusnya tidak ada kan? yang namanya harusnya seperti itu. Galau mungkin bolehlah kita mungkin patah hati, mungkin sakit hati, ya, tapi tidak berlarut-larut di dalam patah hati tersebut. Cepat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, namanya anak muda lah kan. Anak muda. Nah, kadang kalau sudah berbicara tentang hati ini saya pun sulit, Bang. Karena sama-sama anak muda. Nah, itu kan sama-sama anak muda seperti itu. Jadi makanya di dalam Islam tidak dianjurkan untuk berpacaran. Nah, kalau sudah kenal, datangi rumahnya. Salam sama bapaknya. Nah, bilang sama bapaknya, "Pak, saya suka sama anak bapak. Nah, kapan siap saya lamar?" Masya Allah. Tentuin jadwal. Tentuin jadwal seperti itu. Sebelum itu istikharah dulu, yakinkan dulu. Ini kadang-kadang banyak anak muda ini, Bang, sakit hati itu karena tadi itu. Pacaran, ganti sana, ganti sini, bonceng sana, bonceng sini. Sudah banyak angan-angan sebelum tidur, sudah ngelamunin besok mau buat rumah dulu, tidak mau lagi tinggal sama orang tua karena sudah nikah. Masya Allah. Tapi tak sesuai dengan ekspektasi, tak sesuai dengan harapan, akhirnya ditinggalkan. Masya Allah, sakitnya luar biasa itu. Karena masih pengangguran rupanya. Seperti itu kan sebenarnya penyebab orang galau itu kan mungkin karena dia salah langkah tadi ya. Salah langkah, istilahnya tadi ya dia memilih berpacaran. Itu kan sebenarnya salah langkah Ustaz ya. Itu bisa menjadi salah satu sebab akibat kenapa Allah memberikan dia ujian, hatinya jadi tidak tenang Ustaz ya kan. Atau seperti apa nih Ustaz? Ya seperti itu ya, mungkin Allah Subhanahu wa taala tahu, ini hambaku ini salah langkah. Jadi kan Allah kasih ujian dia. Allah kasih ujian kan. Nah, Allah berikan dia satu ujian, yaitu ditinggalkan sama dambaan hati tadi itu supaya dia mendekat sama Allah Subhanahu wa taala. Allah cemburu, Bang. Oh, cemburu. Ya, cemburu. Seperti itu. Nah, jadi kegelisahan itu adalah sebuah ujian juga nih Ustaz ya. Betul, ujian. Oke. Kegelisahan, hati yang tak tenang. Hati yang tidak tenang tadi. Jadi luar biasa ya kalau misalnya kita bicara tentang hati, kunci daripada hati agar tetap tenang itu adalah ya balik lagi kita harus selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan apa-apa yang sudah diperintahkan oleh Allah gitu ya. Sholatnya, istighfarnya, ngaji, barangkali ibadah-ibadah sunnah pun juga harus dijalankan Ustaz ya. Mungkin ada amalan-amalan khusus barangkali Ustaz? Amalan-amalan khusus. Iya. Amalan-amalan khusus ketika mungkin kita sedang patah hati, sakit hati. Nah, itu kan ada syair tentang obat hati. Nah, obat hati apa saja itu? Mulai daripada sholat malam didirikan,
Baca Quran, jangan cuma baca Qurannya baik bang, baca maknanya juga. Ini yang sering terjadi kesalahan di kita ini. Kadang ketika kita baca Quran, kita cuma baca Qurannya baik, tanpa tahu apa makna yang sedang kita baca tersebut. Nah, itu obat hati, itu baca Quran dengan maknanya, bukan cuma baca Qurannya baik. Nah, kadang ini kita cuma baca Quran, Al-Qurannya baik. Kadang pun tak baca sama sekali. Nah, apa yang hatinya sakit? Itulah. Itu yang pertama tadi, baca Quran dan maknanya. Kemudian sholat malam didirikan. Seperti sholat itu. malam ini berarti sholat istikharah, tahajud gitu-gitu ya. Tahajud ya. Minta petunjuk sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makanya bang, kita tadi itu disuruh untuk istighfar. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bang, istighfarnya itu di dalam sehari itu 100 kali. 100 kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya yang baik itu bang, ketika selesai sholat subuh kita baca Quran. Setelah baca Quran nunggu waktu syuruk. Salat syuruk 2 rakaat. Apa itu salat syuruk? Salat syuruk itu dikerjakan 9 menit atau ketika 9 menit sebelum terbitnya matahari. Nah, itu pahalanya bagaikan haji dan umroh. Nah, seperti itu. Setelah selesai salat syuruk, istighfar 100 kali, kemudian baru minta sama Allah, ya Allah, hari ini aku belum tahu mau menghadapi suatu permasalahan atau tidak. Yang pastinya ketika aku punya suatu masalah nanti, mohon kau bantu untuk hari ini. Nah, seperti itu, baru tutup dengan doa seperti itu, baru kita pergi. Insya Allah dalam sehari itu insya Allah kita akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang sholat subuh lah tidak, minta sama Allah tidak, begitu sakit hati, ngadu-ngadu lagi. Itu yang payah itu bang, seperti itu. Berlarut-larut. Berlarut-larut. Bahkan bisa bunuh diri, malah menyakiti diri sendiri, Ustaz. Itulah yang menimbulkan stres, akhirnya bunuh diri. Nah, itu kan sebenarnya jadi salah langkah sekali, Ustaz ya. Bukan lagi salah seperti apa ya? Memang benar-benar salah sekali gitu. Nah, mengkeliru gitu ya. Nah, ini untuk menghindari akibat dari kegalauan kita, terus kita juga menyakiti diri, jadi menzolimi diri sendiri gak sih Ustadz? Nah, ini bisa juga kita bahas ya Ustadz ya. Tapi kita harus break terlebih dahulu, nanti kita akan sambung lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Lensa Kolbu. Nah, ini menarik ya. Tadi udah kita sampaikan juga, Ustadz juga sudah dijelaskan bahwasanya kunci ketenangan hati tadi ada ikhlas, hati yang ikhlas, kemudian juga ridho terhadap ketetapan Allah, Ustadz ya. Nah, apa lagi Ustadz? Ridho dalam menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama harus ikhlas terlebih dahulu. Baru kemudian timbul ridho. Nah, itulah. Kalau dua itu sudah kita pegang, maka insya Allah hati kita akan tenang. Ya, karena memang kita hidup di dunia ini sudah pasti akan dibenturkan oleh sebuah masalah ya Ustaz ya, ada sebuah ujian. Ini memang harus disadari Ustaz ya. Mungkin banyak dari kita yang tidak menerima cobaan yang menghampiri dirinya itu karena tidak sadar bahwasanya kita hidup ini adalah memang dibenturkan oleh ujian, dan itu pun juga dijelaskan oleh Al-Quran Ustaz ya. Mungkin bisa ditambahkan Ustaz. Tafadhol Ustaz. Baik, kembali lagi pemirsa setia JEK TV. Insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih berbicara tentang keikhlasan dalam menerima suatu permasalahan yang sedang kita alami dalam kehidupan di dunia ini. Kita ketika hidup di dunia pasti akan menghadapi suatu permasalahan, suatu persoalan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu memang karena Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita, Bang. Bukan berarti Allah benci kepada kita. Ada berkah yang tersirat, ada cinta yang tersurat melalui suatu permasalahan tersebut. Nah, seperti itu. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin walanabluwannakum bisyai'in." Dan kami pasti akan menguji kamu sekalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Bisyai'in, dengan sedikit
saja. sedikit. Dengan ringan saja, kan seperti itu. Kadang kita ini bang, manusia ketika kita punya suatu masalah, kita menganggap suatu permasalahan itu seakan-akan suatu permasalahan yang tak akan terselesaikan, suatu permasalahan yang sangat berat. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah katakan di dalam Al-Qur'an bisyai'in, dengan sedikit saja. Bukankah Allah tidak menguji hambanya di luar kemampuan seorang hamba tersebut? Bisyai'in, dengan sedikit saja. Jadi ketika kita punya masalah, yakin dan percaya bahwasannya itu semuanya sedikit saja. Intinya ketika kita punya masalah, jangan kita menjauh dari Allah. Allah sudah katakan sedikit saja, jadi kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Selagi berdoa dan berikhtiar, kita mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala, minta petunjuk agar masalah kita itu bisa terselesaikan. Oke, jadi memang kuncinya adalah ketika kita dihadapkan oleh masalah, Ustaz ya, kita harus terus mendekatkan diri kepada Allah, minta petunjuk, bukan malah lari. Bukan malah lari, ya. Kadang apalagi anak-anak remaja zaman sekarang gitu ya, ketika dibenturkan oleh sebuah masalah, ya dia curhatnya ke sosial media. Nah, seperti itu bang. Itu kan itulah keliru. Betul. Sekarang ini ya kita hidup di akhir zaman, tidak bisa dipungkiri lagi bang. Berapa banyak ketika orang punya suatu masalah, malahan dia hancurkan dirinya sendiri. Betul. Bukannya dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, malah dia rusak dirinya sendiri. Dia seakan-akan permasalahan tersebut selesai ketika dia menganggap bahwasannya dirinya itu bersenang-senang. Betul. Dia ajak dirinya bersenang-senang, apapun itu bersenang-senangnya, bukannya mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menganggap bahwasannya setelah dia bersenang-senang tadi itu masalahnya hilang. Nah, padahal itu tidak. semua menambah masalah. Menambah masalah. Nah, seperti itu, tak terselesaikan. Makanya ujian tadi itu tidak tercukup daripada galau, gelisah, merana, tidak. Di dalam Al-Qur'an tadi sudah dijelaskan, wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi, daripada rasa takut, wal ju', rasa kelaparan, wal ju'i wa naqsim minal amwal, dan kekurangan harta. Kita ini bang, manusia kalau sudah berbicara tentang harta tak ada cukup-cukupnya. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia itu seandainya dikasih satu limbah emas, satu, pasti dia minta dua. Kalau sudah dikasih dua, pasti dia minta tiga. Tak pernah cukup. Tak pernah cukup perutnya tadi itu. Sampai kapan? Sampailah dia tersumbat oleh tanah mulutnya. Artinya apa? Sampai dia meninggal dunia. Nah, seperti itu. Tak ada rasa cukup. Kadang kita ini manusia sudah punya gaji 5 juta, nengok orang yang gajinya 7 juta, masih kurang. Sudah punya gaji 7 juta, masih kurang juga karena menengok orang yang gajinya 10 juta. Kurang bersyukur. Sudah punya 10 juta, masih kurang juga karena menengok orang yang gajinya 15 juta. Kurang bersyukur. Makanya di dalam Islam, kalau urusan dunia, unzur ila man huwa asfala minkum. Lihat ke bawah, jangan melihat ke depan, jangan melihat ke atas, kanan kiri. Tetangga beli mobil, kita yang panas. Betul. Nah, tetangga beli kulkas, kita yang hangat dingin. Benar. Tetangga masang parabola, kita minum paramek. Nah, seperti itu kan? Nah, Iya, apalagi kita sekarang nih hidup ya Ustadz, banyak tinggal di komplek-komplek perumahan ya Ustadz. Rumah berdekatan nih, samping-sampingan. Lihat tetangga, oh sudah bangun pagar, oh sudah punya mobil. Nah, itu mulai gelisah nih Ustadz. Nah, jadi ini kadang jadi hal yang bisa awal untuk bikin ribut rumah tangga ya Ustadz ya. Nah, itu kan harusnya hal-hal seperti itu adalah hal yang keliru. Mungkin dalam diri kita sendiri kita harus bisa mendekatkan diri kepada Allah. Betul. Bukannya malah mengeluh gitu ya. Apalagi ketika dihadapkan dengan masalah, tadi kata Ustadz, malah lari ke hal-hal yang tidak disukai oleh Allah gitu ya. Malah dia berpesta segala macam, minum-minum, mabuk-mabukan gitu. Dan bahkan yang fenomena zaman sekarang ini Ustadz, malah kalau ketika ada masalah curhatnya ke sosial media. Ini seperti apa nih Ustaz gitu ya? Mungkin bisa dikasih arahan lah sedikit Ustaz. Nah, ini memang kita ini sekarang nih zamannya sosial media ya. Apapun itu bentuknya mau disalurkan di sosial media. Nah, seperti itu. Justru orang pintar itu bang, dia tak akan mau memasukkan suatu persoalan dia di sosial media. Harus lebih bijak. Walaupun dia itu punya suatu masalah seberat apapun itu, ketika dia posting, mungkin yang diposting itu pasti tentang kebahagiaan. Nah, ketika kita punya masalah, kita adukan, kita curhat ke sosial media. Nah, itu tidak menyelesaikan masalah. Kalaupun ada orang yang bertanya pada waktu itu, dia tak peduli.
Dia cuma pengen tahu aja apa masalah kau. Nah, seperti itu. Maka mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Karena hakikatnya pada diri orang sendiri, orang tuh lebih senang lihat orang susah, susah ngelihat orang senang ya Ustaz. Jarang orang melihat ketika dihadapkan oleh masalah terus kita curhat ke sosial media, aku lagi begini, dan orang hanya kepo aja masalahnya. Gitu. Nggak bantu menyelesaikan masalah gitu. Justru kembali kepada Allah itu adalah solusi terbaik. Solusi terbaiknya itu kita mendekatkan diri kepada mendekat Allah. diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tadi itu dalam urusan dunia kita jangan melihat ke kanan, ke kiri, ke depan, tengok ke belakang. Sekali-kali itu Bang, kita itu kalau kita ingin merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pergilah ke rumah sakit. Kita tengok orang yang sedang sakit, kita tengok orang yang sedang menjerit kesakitan. Sedang bersujud berdoa sambil nangis-nangis minta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini Bang kadang pergi maunya ke mall, lihat orang beli iPhone ya, lihat orang beli baju baru, sepatunya bagus, mengkilat. Nah itu maka timbullah nanti itu sifat kufur. Wah, seandainya aku pengen jadi orang itu, pasti aku bisa seperti itu. Seandainya aku punya gaji seperti itu, pasti aku bisa mampu untuk beli itu. Sekali-kali pergi ke rumah sakit, pergilah ke sholat Jumat ke Masjid Agung kita itu Bang. Maka ketika kita selesai sholat Jumat itu, kita akan disambut oleh ibu-ibu di tepi-tepi di depan pintu masjid itu sambil minta-minta. Ada lagi yang berjualan sambil membawa tongkat. Kemarin Bang, baru ini saya sholat di Masjid Agung, ada nenek-nenek nawari saya itu es kacang hijau. Itu saya lagi batu Bang, kebetulan mohon maaf nek, saya lagi batu. Ketika saya pergi dikejar sama dia, ditanya sama, tolonglah dek, nenek sedang sakit, kata dia. Nenek orang susah, merinding saya Bang. Akhirnya Masya Allah tabarakallah, sudahlah, insya Allah ada rezeki seperti itu. Makanya disitulah kita akan timbul rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini Bang kadang baik makan berhambur-hamburan, tidak habis ya. Berapa banyak orang di luar sana yang lapar, yang rela mengganjal perutnya, yang rela puasa karena lapar tadi itu, karena tidak ada yang mau dimakan. Nah, kita enak-enak baik kadang tuh masih bersyukur, masih punya donasi di situ kan, tidak ada dibatasi makan, sepuas kita gitu. Nah itu jadi kunci ketenangan hati adalah bagaimana kita bisa ikhlas menerima apapun yang telah diberikan kepada Allah kepada kita gitu ya. Dan juga kemudian yang kedua tadi adalah ridho terhadap apapun ketetapan Allah, dan jangan lupa untuk bersyukur. Nah itulah kunci tenangnya hati seseorang gitu ya. Nah ini luar biasa ya Ustadz. Masya Allah, terima kasih karena sudah memberikan ya ilmu baru lah nih Ustadz. Jadi bisa merefresh, mungkin pemirsa yang ada di rumah juga dapat memetik hikmah yang bisa diambil. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan di malam hari ini dapat bermanfaat untuk orang banyak ya. Dan pemirsa, sudah tidak terasa 30 menit kami membersamai Anda. Jangan lupa untuk pemirsa yang ada di rumah, terus saksikan program Lensa Kolbu setiap hari Kamis jam 8 malam hanya di Cek TV Inspirasi Kita. Akhir kata saya Hardi, Ustadz Kusnadi, dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.